Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Murid Yesus yang berbuah. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu jenis penyakit yang tidak dapat didiagnosa oleh ilmu medis atau ilmu kedokteran. Penyakit ini namanya penyakit kesombongan rohani. Adapun gejala dari penyakit jenis ini ialah si penderita merasa dapat melakukan segala sesuatu karena kekuatannya sendiri. Ia tidak membutuhkan Tuhan dalam usahanya. Segala harta miliknya adalah hasil jerih payahnya. Dalam hidup menggereja, ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling baik dan paling berjasa dalam melayani Tuhan. Ia menganggap dirinya sudah menjalankan segala ajaran dan perintah agamanya dengan cara yang paling benar. Ia tampak paling saleh di hadapan banyak orang, tetapi perasaan hatinya ia ingin dipuji sebagai seorang yang paling beriman. Obat untuk penyakit jenis ini ialah doa, bermati raga, dan merenungkan diri di hadapan Tuhan bahwa manusia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Saudara-saudari yang terkasih, lewat Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa dialah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Dan pengusaha pokok anggur itu ialah Bapanya sendiri. Yesus menganalogikan dirinya sebagai pokok anggur supaya para muridnya mengerti pengajaran Yesus itu dengan mudah. Pokok anggur adalah sumber kehidupan dan pertumbuhan bagi ranting-rantingnya. Tidak ada ranting yang dapat menghasilkan buah jika ia sudah terpisah dari pokoknya. Jika ada ranting yang tidak berbuah, ranting itu akan dipotong dari pokoknya lalu dibuang. Ia akan menjadi kering lalu dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Tetapi ranting yang berbuah akan dibersihkan, dirawat dengan baik supaya menghasilkan buah yang lebih banyak. Demikian juga kita. Yesus adalah pokok anggur itu dan kitalah ranting-rantingnya. Kita akan berbuah banyak jika kita tetap tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam hati kita. Hidup kita akan menjadi layu dan kering jika kita terpisah dari kasih Allah.
Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus, sumber kehidupan kita. Yesuslah andalan bagi setiap orang yang percaya. Hidup dan kehidupan kita berasal daripadanya. Iman kita bertumbuh dan menjadi kokoh jika kita terus melekat padanya, tinggal di dalamnya. Hidup kita pun akan diberkati oleh Allah supaya kita menghasilkan buah kerendahan hati. Kita dimampukan untuk melayani Allah dan sesama. Kita menjadi saluran damainya bagi banyak orang. Firman-Nya menjadi pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita. Kita hidup untuk membawa kehidupan bagi banyak orang di sekitar kita. Dengan demikian, Allah pun dipermuliakan karena buah-buah yang kita hasilkan itu. Jika kita tetap tinggal di dalam Yesus dan Dia di dalam kita, serta firman-Nya di dalam hati kita, Dia pun akan mengabulkan setiap permohonan kita. Dengan demikian, kita adalah murid-murid Yesus. Ya Tuhan Yesus, tinggallah di dalam hati kami, supaya kami menghasilkan buah yang berlimpah demi kemuliaan nama-Mu. Amin.